Kembali lagi anak-anak, kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan belajar dari rumah. Semangat! Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Anadofatu minal iman, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Rasul sudah mengajarkan kita sejak dahulu, maka kita harus menjaga kebersihan. Sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apabila berpergian, jangan lupa membawa masker dan gunakan. Baik, kita lanjutkan anak-anak pembelajarannya. Sebelum belajar kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di hari Senin ini kita akan melakukan pembelajaran ketiga di tema 2 subtema 3. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, guys. Persatuan dapat membawa kebaikan. Begitu pula dalam belajar, kamu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar tulisanmu dapat lebih baik. Coba kalian kerjasama dengan orang tuamu ataupun dengan kakak atau saudaramu supaya tulisannya lebih bagus ya. Baik. Nah, perhatikan di buku paket yang kalian punya di tema 3 pembelajaran, tema 2 subtema 2, subtema 3 pembelajaran ketiga. Dibuka buku paketnya. Sangsakan merah putih merupakan sebutan lagi bendera nasional. Bagi warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Ini adalah makna dari bendera kita yang tercinta, bendera merah putih. Nah, perhatikan juga bendera merah putih itu adalah bendera pusaka yang dibuat oleh Ibu Fatmawati pertama kali, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang bendera pusaka itu ada di Museum Monas ya.
Kalau kalian pergi ke Monas, kalian bisa melihat. Karena usia yang sudah tua, Sang Saka Merah Putih terakhir tersebut dikibarkan pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Nah, ini yang mengibarkan bendera pusaka ini setiap hari kemerdekaan itu adalah Paskibra, pasukan pengibar bendera. Mudah-mudahan kalian suatu saat menjadi Paskibra Indonesia, baik di tingkat kota, provinsi ataupun di tingkat nasional. Nah, ini sekilas tentang anak-anak berkenaan dengan bendera merah putih. Bendera yang kita cintai adalah sebuah identitas bangsa memiliki bendera. Kita lanjut di pembelajaran keempatnya. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Baik, kita pelajari. Nah, ada teks, coba kalian baca. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebut di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau yang paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi terciptanya masyarakat NKRI yang sejahtera. Persatuan dan kesatuan ini sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila ketiga guys, Persatuan Indonesia. Nah, buku ini kita telah selesai. Buku mini kita telah selesai. 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan. Tahukah kamu berapa persen buku mini yang dibuat siswa perempuan jika jumlah seluruh siswa ada 30 orang? Ayo kita diskusikan. Pak Handi itu mah tertawa Pak Handi. Nah, selanjutnya kita beralih pada pembelajaran berhitung, anak-anak. Mudah-mudahan berhitung ini kalian ada pencerahan. Berdasarkan dialog tadi, 14 buku mini diselesaikan oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini diselesaikan oleh siswa perempuan. Hitunglah persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Kemudian hitung persentase buku mini yang diselesaikan oleh laki-laki. Coba kita hitung ya. Nah, jadi pertanyaannya, berapa persen buku mini yang diselesaikan siswa perempuan? Kalian jelaskan. Berapa persen buku mini yang diselesaikan siswa laki-laki? Nah, jadi kesimpulan dari soal ini ada muncul 2 pertanyaan. Baik, kita selesaikan anak-anak. Fokus di HP-nya, jangan kemana-mana. Boleh sambil makan, sambil cemilan, santai saja. Yang penting enjoy. Oke, perhatikan ya.
Persentase adalah cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan. Untuk menghitung persentase, kita melihat keseluruhan tersebut sebagai 100%. Nih. Misalnya, jumlah siswa di kelas Siti adalah 30 orang. Nah, 30 orang ini dikategorikan 100%. Nah, jika buku mini dibuat oleh siswa perempuan, maka persentasenya adalah 16/30. 16 ini buku, 30 ini adalah siswa. Dikali 100%. Maka hasilnya menjadi 53,3%. Jika 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki, maka persentasenya adalah 14/30. 14 ini adalah buku yang dibuat siswa laki-laki, 30 ini adalah jumlah siswa dari seluruh kelas ya. Dikali 100% sama dengan 46,7%. Jadi persentase untuk buku yang dibuat oleh laki-laki 46,7% dan buku mini yang dibuat oleh perempuan 53,3%. Dan kalau dijumlahkan 53,3% ditambah 46,7% maka menjadi 100%. Paham ya? Paham anak-anak? Oke, mudahlah belajar matematika. Yang penting fokus ya. Jangan sampai tertinggal pelajarannya. Dan perkalian dari 1 sampai 10-nya mohon diperhatikan, juga dihafalkan. Kita lanjut. Nah, tugas. Tugas, Edo membeli 1 lusin donat yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari 2 donat rasa stroberi, 3 donat rasa coklat, 6 donat rasa mocha, dan 1 donat rasa keju. Tulislah persentase untuk masing-masing rasa donat tersebut pada tabel berikut. Nih. Nah, nanti kalian persentasekan. Caranya seperti yang tadi Bapak jelaskan. Strawberry, coklat, mocha, keju. Berapa persentasenya? Nomor 2. Di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri dari atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir? Yang nomor 3, siswa di kelas Siti ada 30 orang. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika kepada seluruh siswa. Sepertiga siswa mendapat nilai 8, 3 siswa mendapat nilai 6, 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa mendapat nilai 9. Dan 3 siswa mendapat nilai 10. Berapa persentase siswa yang mendapat nilai 6? Nomor 4. Jika digabung, berapa persentase siswa yang mendapat nilai 7 dan 8? Soalnya di nomor 3 ya. Nomor 5. Berapa persen siswa yang mendapat nilai 9? Dan nomor 6. Berapa persen siswa yang mendapat nilai 10? Itu ya. Perhatikan soal cerita berikut. Benny membeli 1 setel seragam sekolah di toko XYZ. Harga 1 setel seragam tersebut adalah Rp120.000. Benny mendapat diskon sebesar 20%. Berapa yang harus dibayarkan Benny? Coba kita jawab ya. Perhatikan, fokus tetap di HP-nya. Apakah kamu dapat menyelesaikan soal cerita di atas? Jelaskan. Kok ada orang Jawa ya? Itu nimrung ya. Perhatikan langkah-langkah penyelesaian soal cerita berikut. Caranya, yang pertama adalah diketahui. Tulis, harga 1 setel seragam Rp120.000. Diskonnya 20%. Nih, soalnya ya. Jadi soal yang cerita ini disingkat, diketahui ya, menjadi begini. Nah, kalian perlu pemahaman dalam memahami soal yang akan dijadikan operasional matematikanya. Ini perlu dipahami. Ketahui,
Sekarang ditanya. Siapa yang menanya? Oh ya ini. Ditanyakan berapa yang harus dibayar Benny. Jadi Benny harus membayar berapa? Jika mendapatkan diskon 20%. Diskon itu artinya potongan harga. Penyelesaian 20%, kita tulis 20%, sama dengan 20 per 100. Ini per 100 ya. Maaf, ini bukan per 200. Ini per 100 ya, salah nulis. 20% itu 20 per 100. Disederhanakan menjadi 1 per 5. Bagaimana menyederhanakan 20 per 100 ini? Ya, disederhanakan dengan mencari EPB dari 20 dan 100. Berapa EPB dari 20 dan 100? Seperti pelajaran yang sudah Bapak berikan kemarin, mencari EPB dengan dikotret ya, supaya lebih mudah. Ya. Paham kan? Ya. Baik. Berapa EPB-nya? Benar, 20. EPB-nya 20. Disederhanakan menjadi 1 per 5. 20 dibagi 20, 100 dibagi 20 menjadi 1 per 5. Ya. Oke guys, kita lanjut guys. Kemudian kalikan dengan 120.000. Berarti ini ya, harga satu setel seragam. Kemudian kalikan dengan 120.000. Kita kalikan ya. 1 per 5 kita tulis ke sini. Dikali 120.000. Maka sama dengan 101 dikali 120.000 sama dengan 120.000 per 5 sama dengan 24.000. 120.000 ini dibagi 5 sama dengan 24.000 rupiah. Jadi diskonnya, potongan harganya adalah 24.000 rupiah. Nah, Benny harus membayar berapa? Tinggal dikurangikan saja. Jadi Benny mendapatkan diskon 24.000 rupiah. Sehingga Benny hanya membayar 120.000 dikurangi 24.000 rupiah sama dengan 96.000 rupiah. Kalau yang sering berbelanja, Bapak yakin kalian sudah bisa lah. Baik, kita lanjut anak-anak. Selesaikan soal cerita berikut. Dari penjelasan tadi silahkan kalian tulis tugasnya di buku tugasnya. Ayah membeli celana seharga 150.000. Ayah mendapatkan diskon 15%. Berapa ayah harus membayarnya? Kedua, Dayu akan libur ke Bali bulan depan. Karena memesan tiket lebih awal, ia mendapat potongan sebesar 25%. Harga tiket sebelum diskon adalah 600.000. Berapa harga tiket yang harus dibayar Dayu? Nomor 3, Udin membeli 1 set krayon di sebuah toko buku. Ia mendapat potongan sebesar 12.000 rupiah. Jika harga krayon sebelum mendapat potongan adalah 36.000, berapa persen Udin mendapatkan potongan? Nah, kalau nomor 3 ini menjadikan persennya ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Baik, pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Semoga kalian ada manfaatnya. Silakan tugasnya dikerjakan. Nanti lalu dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.